Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Ayusitya Devi dengan NIM 200951123. Sebelumnya saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penanganan kelahiran anak babi. Yuk disimak videonya. Cara penanganan kelahiran anak babi. Nah, yang pertama ada induk babi, yakni induk babi mengalami partus kira-kira selama 115 hari. Induk yang akan melahirkan memiliki ciri-ciri gelisah. Kemudian kita harus menyiapkan kandang khusus untuk melahirkan agar proses persalinan induk babi berjalan lancar. Nah, untuk induk babi yang pertama kali melahirkan membutuhkan waktu sekitar 1 minggu penyesuaian pada kandang baru atau kandang khusus untuk melahirkan agar induk babi ini merasa lebih nyaman. Nah, stadium melahirkan induk babi terbagi menjadi 3, yakni ada stadium pembukaan, stadium persiapan, dan stadium pelepasan. Nah, yang pertama yakni stadium pembukaan. Pada stadium ini, induk memiliki ciri-ciri rahim mulai kontraksi atau mengerut. Kemudian induk babi mulai gelisah, yakni tidur, kemudian berdiri lagi, tidur lagi, hingga memukul-mukulkan ekornya, dan juga menghentak-hentakan kakinya. Nah, 6 jam sebelum induk babi ini melahirkan, induk akan sering berbaring dan tidak mau makan. Karena posisi janin sudah berada di bawah dan serviks sudah terbuka, maka induk babi akan lebih sering untuk kencing atau buang air kecil. Stadium persiapan. Pada stadium ini, induk babi memiliki ciri-ciri perut turun ke bawah, urat daging di sekitar pulva mengendor, kemudian pulva akan membengkak, dan pulva akan berwarna merah dan berlendir. Kemudian ambing akan mengeras, puting akan berwarna kebiruan, serta nafsu makan induk babi akan menurun. Kemudian induk babi mulai mengumpulkan sarang. Nah, air susu akan keluar kurang lebih sekitar 12 jam sebelum induk babi melahirkan. Nah, yang terakhir, stadium pelepasan. Pada stadium ini, proses melahirkan berlangsung sekitar 1 hingga 12 jam. Jika lebih dari itu, maka terjadi kelainan sehingga kita harus membantu induk babi untuk melahirkan agar tidak terjadi kematian terhadap induk babi maupun terhadap anak babi. Kemudian kita harus menciptakan suasana yang nyaman agar induk babi nyaman saat melakukan persalinan. Nah, setelah stadium pembukaan tadi, induk akan mengalami kontraksi dan janin akan terdorong keluar, atau yang sering kita sebut yakni lahir. Nah, seperti yang kita tahu, babi melahirkan dengan posisi yang berbaring. Kelahiran tertunda bisa saja terjadi. Hal ini karena kekurangannya hormonal, sehingga kita perlu melakukan injeksi oksitoksin atau memberikan obat lain dengan aktivitas oksitoksik. Jika induk babi memiliki ciri kanibal, maka kita harus memisahkannya dengan anaknya. Selanjutnya, setelah melahirkan, biarkan induk babi beristirahat sebentar. Kita bisa memberikan ransum khusus induk babi dan ransum khusus untuk induk babi yang menyusui. Nah, setelah melahirkan ini tentu saja akan mengeluarkan plasenta. Plasenta ini jangan sampai termakan oleh induk babi, karena dapat menyebabkan induk menjadi kanibal dan juga dapat mengganggu saluran pencernaan induk babi. Jangan biarkan induk terlalu lama berbaring karena tidak sehat. Hal ini karena setelah melahirkan tentu saja adanya kotoran dan urin yang berceceran di bawah. Nah, untuk anak babi yang baru lahir, tentu saja memiliki selaput lendir. Nah, selaput lendir ini sebenarnya dapat kering dengan sendirinya. Namun, selaput lendir ini kerap menutupi hidung anak babi sehingga anak babi akan sulit bernafas. Nah, tali pusar juga dapat putus sendirinya. Namun, kita dapat memotong sepanjang 2,5 cm. Usahakan semua anak babi dapat menyusu karena pada air susu induk pertama mengandung kolostrum yang kaya akan imunoglobulin yang baik untuk pencernaan anak babi baru lahir dan pertahanan tubuh selama 10 hingga 14 hari. Masa kritis anak babi.
Masa kritis anak babi ini saat anak babi berusia 3 hingga 10 hari, sehingga kita perlu menambahkan lampu penghangat agar anak babi merasa hangat dan tenang. Tentu saja pada usia kritis ini banyak anak babi yang mati terinjak ataupun tertindih oleh induknya. Induk babi bisa saja mengalami mastitis metritis agalithiae karena kurangnya kebersihan pada kandang dan mungkin saja induk babi mengalami infeksi. Air susu tidak dapat keluar atau sering disebut dengan konstipasi sehingga anak babi akan mati. Kita dapat memberikan solusi dengan cara menitipkan anak babi pada induk yang lain dengan menaburkan aroma yang sama, yakni dengan menaburkan tepung ataupun bedak bayi pada tubuh anak babi. Jika anak babi menjerit, itu merupakan suatu tanda adanya masalah, seperti tertindih oleh induknya ataupun merasa lapar. Nah, selanjutnya kehilangan induk. Kehilangan induk ini mungkin saja terjadi, sehingga kita dapat memberikan susu sapi atau susu formula. Selain itu, kita juga dapat menitipkan anak babi pada induk yang lain yang melahirkan di hari yang sama, dengan cara menambahkan aroma yang sama agar tidak ditolak, yakni seperti menambahkan tepung ataupun bedak bayi pada tubuh anak babi. Namun, karena susu formula ini minim akan kolostrum, sehingga dapat menyebabkan anak babi menjadi lebih rentan, bahkan anak babi ini akan mudah mati. Selanjutnya, pemberian tanda. Pemberian tanda ini dilakukan untuk mempermudah mengetahui pertumbuhan anak babi. Nah, jika anak babi terdapat cacat ataupun sebagainya, pemberian tanda ini juga dapat mempermudah melakukan seleksi. Pada peternakan babi besar atau peternakan babi modern, pemberian tanda ini juga dapat mempermudah melakukan pendataan administratif. Pada usia 3 minggu, kita dapat memberikan tanda pada anak babi dengan cara mentato ataupun melubangi telinganya. Nah, selanjutnya perawatan anak babi. Perawatan anak babi ini dapat berupa dengan penimbangan anak, kemudian pemotongan gigi, lalu penambahan zat besi dapat dilakukan dengan injeksi, kemudian dengan memberikan obat cacing, vaksinasi, dan penanganan kesehatan lainnya. Kastrasi atau sering disebut dengan pengebirian. Kastrasi lebih awal, sekitar berumur 4 hingga 5 minggu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stres dan mengurangi pendarahan dan mudah dilakukan. Nah, tujuan dari kastrasi ini sendiri yakni untuk mempertahankan kualitas daging, penimbunan daging dan lemak menjadi lebih cepat. Lalu, agar pejantan yang tidak digunakan lagi sebagai bibit atau pemacek, dagingnya tidak akan berbau. Lalu, untuk menghindari kualitas jantan yang jelek mengawini betina dengan kualitas yang bagus, dan untuk menjinakkan jantan yang memiliki sifat buas atau sifat kanibalis. Lalu ada cara kastrasi dan penyapihan. Cara kastrasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni cara tertutup dan cara terbuka. Pada cara tertutup, yakni dengan cara mengikat atau menutup saluran yang menuju testes atau memberi zat kimia yang bisa mematikan sel jantan ataupun sel betina dengan cara injeksi. Lalu untuk cara yang terbuka, yakni melakukan pembedahan untuk mengeluarkan testes ataupun ovari kemudian dipotong. Nah, untuk penyapihan ini dapat dilakukan secara normal saat anak babi berumur 8 minggu atau dengan berat 14 kg. Ada juga saat berumur 6 minggu. Hal ini karena pengaruh induk yang sudah beranak sebanyak 3 kali. Nah, penyapihan ini sendiri juga tergantung terhadap faktor induk, apakah induk kurus atau gemuk, kemudian faktor anak, apakah anak sudah sehat ataupun lemah, dan juga faktor peternak, apakah peternak memiliki fasilitas kandang yang memadai atau tidak. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Setelah pemaparan materi saya tadi, saya akan menunjukkan cuplikan video saat saya berkunjung ke peternakan babi.
Itu dia video dari saya mengenai cara penanganan kelainan anak bayi. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.